Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai menegaskan identitas sebagai muslim di era global. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang, yang beranggotakan Prudena Wibowo dengan NIM 220104008 dan Amira Faradisa dengan NIM 220104015, juga Aritos Gamat Atala Devan Safa dengan NIM 220104020, serta Safira Nurul Fajriya dengan NIM 220104024. Gimana sih cara kita sebagai orang Islam agar mampu menegaskan identitas sebagai Muslim di era global? Berbicara mengenai global itu meliputi seluruh dunia. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dari globalisasi itu sendiri? Mengapa orang-orang selalu membicarakan perubahan yang terjadi disangkut pautkan dengan globalisasi? Nah, jika ditilik dari pengertiannya sendiri, globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia dengan ciri khasnya yaitu semakin memudarnya batas-batas geografis antar negara. Yang dimaksud dari memudarnya batas-batas geografis antar negara itu sendiri, contohnya pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, tetapi juga merambah ke lintas negara, antar negara, hingga ke penjuru dunia. Tentunya, era globalisasi ini membawa dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan seluruh aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Mengapa globalisasi ini membawa dampak yang sangat besar? Tentunya hal ini disebabkan oleh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dan dapat mempengaruhi bahkan mengubah pola pikir dan perilaku konsumtif masyarakat. Kita sebagai manusia tidak mau dituntut untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi yang pesat, menuntut kita untuk melek akan teknologi. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya berbagai macam sarana juga turut berkembang pesat, baik di bidang informasi, komunikasi, dan juga transportasi menjadi penopang kehidupan yang semakin memudahkan manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Dengan adanya berbagai macam kemudahan tersebut, aktivitas manusia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu contoh yang signifikan, jika dulu untuk sekedar saling bertukar informasi ataupun berkomunikasi jarak jauh, manusia harus terlebih dahulu mengirim surat dan untuk menerimanya pun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun sekarang, hal tersebut dapat dilakukan sendiri di rumah dengan menggunakan telepon genggam ataupun ponsel yang dimiliki. Bahkan kini segala sesuatu dapat diakses melalui media sosial, seperti kabar berita terkini, ilmu pengetahuan sebagai sumber belajar, dan berbagai macam informasi lainnya dapat diakses melalui gawai tersebut. Hanya tinggal search saja, mencari saja kata kunci yang kita inginkan, semuanya sudah langsung keluar sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal memilih informasi apa saja yang ingin kita dapatkan. Berbeda dengan dulu yang harus membaca koran ataupun mendengarkan radio. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di balik kemudahan-kemudahan yang diberikan, terdapat kesulitan yang akan tampak jika dilihat dengan ketakwaan dan keimanan hati. Kesulitan ini berkaitan dengan istiqomah ataupun keteguhan hati dalam Islam. Mengapa? Karena menguatkan keteguhan hati sebagai bagian dari identitas orang Muslim sangat sulit untuk dilakukan, mengingat banyak sekali sarana yang diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam beramal soleh, tetapi dengan luasnya dampak yang ditimbulkan, porsi godaan syahwat dan syubhat di era globalisasi ini lebih dahsyat dibandingkan porsi untuk belajar, mengaji, juga beramal soleh.
Terbatasnya ilmu dan lemahnya iman serta kuatnya hawa nafsu seringkali menjadi tantangan seseorang untuk beramal soleh. Mirisnya manusia di tengah arus global saat ini terbuai akan hal dunia, hanya bersenang-senang di dunia saja dan melupakan di akhirat. Padahal dunia hanyalah kehidupan sementara. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk dapat menyesuaikan diri dengan dunia dan perkembangannya tanpa melupakan jati diri sebagai seorang muslim. Setiap muslim wajib menegaskan dan pertahankan identitas dirinya. Seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 208. Mengingat betapa berartinya nilai istiqomah di tengah kuatnya pengaruh era global dengan berbagai fitnah dan godaan, baik subhat maupun syahwat ini, sudah saatnya bagi kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada jalan yang benar dengan memegang erat agama Islam dan mengikuti jejak Rasulullah SAW, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian bersatu di atasnya. Dengan demikian, di sini kami membagi pembahasan pada kali ini menjadi 3 topik. Yang pertama, optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam, lalu gaya hidup muslim di tengah arus hedonisme, dan yang terakhir adalah strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus globalisasi. Optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam. Siapa yang menguasai media, maka kau akan menguasai dunia. Stigma yang terbangun pada masyarakat dunia mengenai Islam pun terbentuk menjadi suatu agama yang berkaitan dengan kekerasan, radikalisme, rigid, dan sosial, dan berhasil dikoordinir karena permainan di lingkungan media informasi. Mengarahkan informasi atau berita ke sebuah persepsi ataupun opini publik yang diharapkan atau dengan sengaja ingin menciptakan bias informasi akan sebuah isu tertentu. Dalam ruang lingkup digital, umat Islam kurang berperan aktif dalam menyajikan informasi, sehingga info yang didapatkan terkadang didapatkan dari hasil propaganda politik maupun kepentingan suatu golongan yang ingin menjatuhkan Islam dengan menggunakan pemingkaian yang buruk tentang Islam. Umat Islam di era ini harus menguasai soft skill dan hard skill dari digitalisasi teknologi, terutama dalam ruang lingkup media informasi. Umat Islam sebagai penerima informasi pun harus memiliki kecerdasan dalam bermedia. Umat Islam tidak berperan sebagai korban dari kejahatan media anti-Islam, melainkan berperan sebagai penyedia media informasi yang menyajikan keseluruhan informasi secara jujur, terbuka, dan memiliki pandangan informasi dalam perspektif agama Islam, sehingga penerima media informasi tidak disajikan informasi-informasi hasil propaganda, terlebih lagi yang membuat image Islam semakin buruk, melainkan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terjadi. Gaya hidup muslim di tengah arus hedonisme. Dalam pandangan Islam mengenai konsumsi sangatlah penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya untuk membelanjakan sesuatu. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai petunjuk yang jelas agar perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan dijauhkan dari sifat hina karena perilaku konsumsinya. Di masa sekarang ini, gaya hidup hedonisme semakin sering ditemui.
Hedonisme itu sendiri adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, salah satunya dengan membelanjakan atau mengkonsumsi barang secara berlebihan. Seharusnya kita sadar akan pemenuhan kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan kesederhanaan dan tidak perlu dengan perilaku konsumtif. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Manusia dituntut untuk mencari rezeki, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan tidak boleh berlebihan. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya akan menjamin kehidupan manusia menjadi adil dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam. Pertama, prinsip halal. Seorang muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan tidak mengambil yang haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Kedua, ada prinsip kebersihan dan menyehatkan. Al-Quran mengingatkan manusia untuk makan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip kesederhanaan, bahwa manusia haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan, karena makanan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa hendaklah kita makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi pembelanjaan atau saat berbelanja. Orang tidak boleh berlaku kikir dan boros, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Jika kita realisasikan dalam kehidupan nyata, pengaplikasian pola konsumsi dalam kehidupan modern saat ini, masih banyak orang-orang yang membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang-barang yang sesungguhnya diharamkan atau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membeli minuman keras, narkoba, judi, pelacuran, dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai seorang muslim harus bisa mencari rezeki melalui cara yang halal, seperti bekerja. Kemudian kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membelanjakan kekayaan kita untuk sesuatu yang halal lagi baik dan tidak perlu berlebihan. Kemudian berdasarkan prinsip kebersihan dan menyehatkan, manusia tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tidak enak dipandang, dicium maupun dimakan. Contohnya makanan yang jorok dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi seperti bangkai dan lain sebagainya. Terakhir, berdasarkan prinsip kesederhanaan, masih banyak orang yang membelanjakan sesuatu yang melebihi dari kebutuhan pokoknya. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan berhubungan erat dengan kepuasan yang pada dasarnya juga tidak terbatas. Manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut untuk kepuasan diri. Semakin dipenuhi, maka kebutuhan tersebut juga semakin bertambah. Contohnya masih banyak sekali orang-orang yang berfoya-foya dan lain sebagainya. Pengertian konsumsi. Konsumsi sendiri menurut M. Amanan adalah permintaan. Sedangkan menurut Ilvi Nurdiana, konsumsi pada hakikatnya merupakan mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dari kedua definisi tersebut, menurut Arafik tahun 2016, konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Atau konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa demi terpenuhinya kebutuhan.
Akan tetapi, menurut Aldila tahun 2015, konsumsi ialah aturan yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Secara kajian Al-Quran dan hadis, seorang muslim sudah sepantasnya untuk menggunakan kekayaannya dalam konsumsi yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini semata-mata hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya. Dalam kehidupan era global saat ini, porsi godaan syahwat dan syubhat lebih dahsyat dibandingkan porsi untuk belajar, mengaji, dan beramal soleh. Seorang muslim yang sesungguhnya akan memiliki keyakinan dalam hati bahwa setiap keputusan hidupnya akan berujung pada kebaikan dan tidak mungkin ada keraguan dalam dirinya. Menjadi muslim harus totalitas hanya untuk nilai ropi. Bukankah Allah juga telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa bila kita ingin kebahagiaan yang hakiki, hendaklah kita menjadi muslim yang sempurna. Sudah dijelaskan juga dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jelaskan juga pada Quran Surat An-Nur ayat 55, yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan berbagai amalan soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukarkan keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah hanya kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Strategi dalam meneguhkan identitas sebagai seorang muslim di era globalisasi ini adalah mempertebal keimanan dan ketakwaan diri terhadap Allah. Kedua, memperkaya ilmu dan pemahaman dengan berbekal pada pengetahuan. Ketiga, memfilter atau menyaring kemajuan-kemajuan dengan mengambil sisi positif dan menjauhi sisi negatif. Tidak mengesampingkan urusan agama di atas urusan duniawi. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kesimpulan presentasi dari kelompok 2 kali ini, sebagai seorang muslim harus menyiapkan strategi dalam meneguhkan identitas agar tidak mudah tergoda akan hawa nafsu dan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Pengaruh era globalisasi sangat berdampak besar bagi kehidupan. Banyak sekali godaan yang membuat kita lupa akan perintah Allah dan terlena akan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus mempertebal keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.